Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, saat ini saya berada di Istana Wakil Presiden. Saya ingin mengajak Anda menemui Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla, seorang tokoh penuh warna dan seakan tidak pernah mati. Mengapa saya katakan demikian? Karena seorang Yusuf Kalla sejak dasawarsa 80-an hingga saat ini senantiasa beredar. Tidak saja lewat pernyataan-pernyataannya yang berbobot, jenaka, dan bahkan kadang kontroversial, tetapi lewat aksi-aksi konkretnya menyelesaikan beberapa persoalan penting di Republik ini. Pak JK, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih, Claude. Terima kasih, Claude. Pak JK, minggu lalu Bapak open house di Jakarta, Makassar. Ribuan orang Bapak terima berjam-jam, berhari-hari. Ya. Bapak kelihatan segar saja. Resepnya apa, Pak? Ikhlas. Ikhlas. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, bertemu orang, dan kita menikmati pertemuan itu, maka kita tidak merasa capek. Yang soal kalau Anda tidak menikmati pertemuan itu, tidak menikmati acara itu, maka Anda akan cepat capek. Jadi batin sehat, ikhlas, semua. Kalau kekurangan fisik bisa diatasi, Pak ya? Bisa diatasi, karena fisik dengan fisik itu menyatu, saling mempengaruhi. Masih sering jogging? Masih, ya jogging, golf tiap dua kali seminggu. Rutin, Pak ya? Rutin. Ya, jadi 75 tahun Bapak kelihatan tambah fresh. Terima kasih. Kalau makin fresh gini Pak JK, apa Bapak siap untuk maju lagi di 2019? Enggak. 2019 itu umur saya sudah 77 tahun. Saya kira untuk orang Indonesia yang berumur 77 tahun, tentu mungkin saya akan membina generasi yang lebih muda, mungkin berbicara, mungkin lebih banyak mengunjungi teman-teman, mungkin memberikan ceramah, tapi tidak dalam pemerintahan formal lagi. Jadi lebih semata karena faktor usia, Pak ya? Iya. Dan memberi kesempatan kepada muda-muda. Muda ya. Padahal kalau kita lihat survei terakhir dari beberapa lembaga survei seperti Indobarometer dan Kompas, Pak, itu tingkat kepuasan kepada Bapak itu sekitar 58%. Berarti masih banyak masyarakat yang menginginkan Bapak untuk maju lagi, Pak. Ya, tapi kita juga harus tahu diri, ada batasan-batasan fisik, ada batasan pikiran, dan yang paling penting negara ini harus bersambung. Kalau seumur saya mau terus-menerus ada di situ, bagaimana ya mudah-mudah? Kalau Bapak tidak maju, sepertinya nih kurang seru. Enggak lah, itu kan belum ketahuannya siapa nanti yang akan maju. Tapi setiap pemilu, pilpres pasti seru saja itu. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak bisa memberikan gambaran siapa saja yang punya potensi yang cukup tinggi untuk bersaing di 2019, Pak? Gini, saya tidak menyebut nama saja, tapi saya ini sedikit punya kelebihan. Kelebihannya ialah 3 kali ikut pilpres. 3 kali ikut pilpres. Tidak ada orang Indonesia yang 3 kali ikut pilpres, cuma saya. 2 kali menang, 2 kali kalah. 1 kali kalah, maaf. Waktu presiden, waktu wapres menang semua. Nah, waktu siapapun yang ingin jadi pilpres, pertama ingin ide-idenya diketahui orang. Cara berpikirnya ini diketahui orang. Karena itulah maka siapapun, termasuk saya waktu itu, salah satu cirinya ialah banyak berbicara ke umum, ceramah di universitas, di kampus, begitu diundang kita datang. Maka Anda bisa mengetahui siapa yang punya minat itu, siapa tokoh yang banyak berbicara di kampus, di
pertemuan-pertemuan yang lain di seminar-seminar. Itu akan menjadi. Wah, kalau begitu kita bisa tebak nih Pak. Itulah saya bilang, mungkin saja. Begitulah. Dan kenapa saya katakan saya berbuat itu? Oh, ya Pak, ya. Dan begitu juga semuanya. Anda bisa tebak sendiri. Iya, ya di situ kan ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Tito juga, ada Ibu Sri Mulyani yang sering tampil Pak. Apa bisa disebut seperti itu Pak ya? Itu terserah Anda. Saya kira tidak jauh-jauh lah. Iya, ya. Pak, ini kalau kita bicara soal capres ini kan sekarang lagi hangat dibahas tentang presidensial threshold Pak. Terakhir ada sedikit jalan buntu karena beberapa fraksi yang masih datang dengan posisi yang berbeda ya. Posisi terakhir pemerintah seperti apa Pak? Masih 20% atau? Iya, kenapa? Ya, pemerintah masih dalam posisi 20%. Kenapa itu? Karena saya 2 kali pilpres itu dengan 20% dan itu jalan dengan baik. Jalan dengan baik, 20% itu. Artinya memberikan calon-calon yang berkualitas. Karena kalau terlalu rendah, tentu nanti banyak yang mau coba-coba nanti kan membuang-buang waktu dan nanti tidak memberikan calon-calon yang memang secara awal itu mempunyai modal dukungan. Karena itulah pemerintah dalam posisi itu, bukan posisi ingin agar ada kontinuitas sistem. Ya. Walaupun ada argumen bahwa nanti calonnya itu saja Pak, tidak membuka peluang bagi kandidat lain untuk maju Pak. Tidak juga, karena kan masih ada 80%. Yang syaratnya kan 20%. Berarti kalau ada satu orang punya 20% atau 25%, masih ada 75% yang bisa mencalonkan calon yang lain, yang baru. Kalau posisi pemerintah tetap seperti itu, sementara banyak fraksi menghendaki lain, Pak. Ini kalau jalan buntu, apa kemungkinan opsi terakhir itu menerbitkan Perpu? Dalam DPR dan demokrasi selalu ada jalan keluar. Jalan keluar yang mudah dan dipakai sering kita voting. Dan ada penyelesaian. Pak JK, kita break sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama Spesial Interview. Kalau sekiranya Selatan Sulawesi itu negara, sekiranya mungkin saya terpilih. Bapak terpilih bisa 2 kali Pak, berturut-turut Pak.